Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Puja-puji beserta rasa syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat tiada terukur, terlebih nikmat panjang umur. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, sang profesor anti lacur, jauh dari kata kufur, yang mengajarkan umatnya supaya pandai bersyukur. Tiada lain dan tiada bukan, dialah Habibana wa Nabiyana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Abu A'la al-Maududi dalam bukunya The Purpose of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia, kebesaran sifat Rasul, serta keberhasilan beliau dalam memimpin suatu negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar hadirin, kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hertz dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru kini menjadi satu, dan yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Subhanallah. Oleh karena itu, untuk mengikuti jejak Rasul, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang berjudul Kepemimpinan Rasulullah dalam membangun masyarakat madani. Sebagaimana landasan Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Maksudnya ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasul itu terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataannya maupun perbuatannya. Demikian pula penegasan Imam Ali As-Sobuni dalam Soffatut Tafsir, Rasul is the walking Quran. Rasul itu ibarat Al-Quran yang berjalan. Lantas, bagaimana akhlak bangsa kita, terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah Alhamdulillah.
Masih ada pemimpin yang patut diteladani. Masih ada para pejabat yang bisa mengayomi. Masih ada aparat yang peduli. Semua itu patut kita syukuri, walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali. Karena masih banyak pejabat yang bejat, masih banyak politisi yang korupsi, dan masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Hadirin, kita sekarang mengalami krisis moneter yang membuat kita keteter, ditambah pemuda-pemudi yang teler dan para pemimpin yang killer. Bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sementara para pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang jadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita dambakan malah kesengsaraan yang kita rasakan. Hadirin rahimakumullah. Lantas, apa yang harus dilakukan para pemimpin kita agar Indonesia bisa berjaya? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka atas urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan ayat tadi mengandung 3 cara Rasul dalam berdakwah yang berisi pesan moral bagi seorang pemimpin bangsa kita. Yaitu, yang pertama, Rasul bersikap lemah lembut kepada kawan maupun lawan. Yang kedua, Rasul bersikap senantiasa lapang dada dan mudah memaafkan dan memberikan ampunan kepada setiap kesalahan. Yang ketiga, Rasul senantiasa mentradisikan kehidupan bermusyawarah dan mengambil keputusan. Itulah hadirin cara dan strategi Rasul dalam berdakwah yang selalu berhasil memimpin bangsa dengan berandaskan akhlakul karimah, moral dan etika. Dengan demikian, dapat kita simpulkan agar Indonesia jaya, maka pemimpin harus bercermin dengan mengambil cara dan strategi Rasul dalam berdakwah, yaitu selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Dengan demikian, negara kita akan makmur dengan dipimpin oleh pemimpin yang jujur dan berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun terulur. Hadirin rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, kalau ada piring yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata citra yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.